Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, saya Nares Parasti. Dikarenakan adanya tugas yang lain, makanya hari ini untuk sesi pertama, hari pertama webinar kita, mohon izin untuk direkam. Jadi begini Bapak Ibu, kali ini kita mau membicarakan tentang disiplin positif. Saya sebenarnya penasaran nih, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika ada kata disiplin positif gitu. Apakah mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang terkesan berpikir bahwa disiplin positif itu ketika mendengarkan yang terlintas pertama itu mungkin kesulitan, atau mungkin dengan peraturan kelas atau sekolah, atau disiplin positif itu menjadi salah satu ranah kinerja guru untuk memanajerial satu kelasnya gitu, atau mungkin satu sekolahnya. Oke, kali ini kita akan memperdalam dulu tentang bagaimana dan seperti apa toh disiplin positif ini. Jadi, secara harfiah, disiplin positif ini adalah pendekatan yang menekankan pada pembangunan karakter dan pengembangan diri peserta didik, bukan hanya pada hukuman atau aturan yang ketat. Dan ini perlu kita highlight ya Bapak Ibu, di mana catatan-catatan bahwa yang ditekankan adalah pembangunan karakter dan pengembangan diri peserta didik. Apakah kemudian ketika kita praktekkan disiplin positif, berarti kita akan terhindar atau kita tidak akan menemui hukuman atau aturan yang ketat. Nah, ini akan kita perjelas lagi nanti. Selanjutnya, kita memahami dulu prinsip dasar dari disiplin positif ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif ini memang fokus pada perkembangan, di mana disiplin positif ini memang membantu peserta didik untuk mengembangkan tanggung jawab, kemandirian, dan perilaku-perilaku yang baik, yang didasari bukan semata-mata akan takutnya pada hukuman. Sedangkan prinsip dasar yang lain di mana disiplin positif ini adalah hubungan yang positif, karena dibangun atas dasar rasa saling percaya dan juga sportivitas atau rasa sportif antara guru dan juga peserta didik. Dan disiplin positif juga menjadi suatu dorongan bagi peserta didik untuk memecahkan masalah, sehingga mereka belajar dari kesalahan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan penyelesaian masalah yang nanti kedepannya mereka akan alami gitu. Dan tentu saja disiplin positif adalah pembelajaran berkelanjutan, di mana disiplin positif ini memandang bahwa pelanggaran itu sebagai kesempatan untuk belajar, bukan hanya hukuman, sehingga peserta didik dapat terus bertumbuh. Saya kembali pada hubungan yang positif tadi Bapak Ibu, di mana ketika kita memikirkan tentang hubungan yang positif, berarti kita perlu ingat bahwa dalam disiplin positif ini juga diperlukan komunikasi yang positif, di mana kita sebagai guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga pembimbing, pemberi inspirasi, dan juga pendukung yang memungkinkan untuk menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan individual peserta didik dan merespon dengan cara yang sesuai. Jadi bisa kita katakan bahwa disiplin positif ini memiliki dua aktor yang penting dalam kelas, yaitu guru dan juga murid. Karena apa? Karena dengan disiplin positif ini tanpa sadar Bapak Ibu, selain yang berlatih itu bukan hanya muridnya, tapi juga gurunya. Berlatih apa? Berlatih untuk menumbuhkan daya diri dan keterampilan disiplin positif kita. Nah, disiplin positif dalam diri peserta didik di sekolah ini menekankan pada pengembangan tanggung jawab, motivasi internal, dan perilaku kooperatif. Melalui pendekatan ini, peserta didik didorong untuk memahami dan menerapkan aturan secara sukarela, bukan karena paksaan.
Disiplin positif dan kegiatan belajar mengajar sebenarnya sering disandingkan dan dibandingkan bagaikan teka-teki ayam dan telur. Mana yang lebih dulu? Jadi kalau kita bisa live, saya akan bertanya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mana yang lebih dahulu, uh, ayam atau telurnya gitu? Padahal keduanya kalau kita sadari itu sama-sama penting ya, yang menjadi fondasi dalam kegiatan di kelas gitu. Jadi tanpa adanya disiplin dan keteraturan, mustahil kegiatan belajar mengajar di kelas dapat berjalan baik. Sebaliknya, tanpa keterampilan mengajar, maka kelas yang kondusif juga tidak akan menjadi ajang pembelajaran. Makanya guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan disiplin positif. Tentu saja dengan memberikan keteladanan, membangun hubungan positif, melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, dan akhirnya disiplin positif dapat tertanam dalam diri peserta didik. Menurut salah satu buku dari sekolah yang sudah menerapkan disiplin positif, di situ tertulis bahwa melalui disiplin positif ini kita beralih dari niatan bagaimana agar murid menuruti saya menuju bagaimana saya membantu murid saya untuk memperbaiki perilakunya gitu. Makanya disiplin positif ini memang perlu keterlibatan secara aktif peserta didik dalam perbaikan perilaku mereka sendiri, dan memang bukan sekedar objek yang bisa kita atur. Jadi disiplin positif ini sebenarnya definisinya bukan definisi yang dangkal gitu ya Bapak Ibu, tapi merupakan praktek baik yang nampak dan dapat dirasakan dalam kegiatan belajar dan keseharian kita di dalam kelas kita masing-masing. Nah, pentingnya disiplin positif di lingkungan sekolah. Kenapa disiplin positif ini perlu dan penting? Kita perlu kembali dulu bahwa adanya disiplin positif ini dimulai dari adanya keteraturan kelas. Keteraturan kelas bisa kita mulai dari mendengarkan pendapat peserta didik tentang kelas yang nyaman menurut mereka, dan kita membuat kesepakatan kelas. Dari Bapak Ibu yang hari ini hadir di acara webinar ini, kira-kira sudah berapa persen atau sudah berapa banyak guru, Bapak Ibu guru yang menerapkan kesepakatan kelas sebagai salah satu landasan membuat disiplin positif ini menjadi suatu praktek baik yang terus-menerus kita laksanakan dalam keseharian kita. Kalau menurut penelitian ini Bapak Ibu, 80% peserta didik yang diajar dengan pendekatan disiplin positif menunjukkan perilaku yang positif juga. Dengan penerapan disiplin positif juga dapat mengurangi sampai 5 kali jumlah tindakan indisipliner di sekolah. Dan sekitar 95% guru dan orang tua merasa puas dengan hasil penerapan disiplin positif di sekolah. Penelitian ini dilakukan hanya di beberapa sekolah ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu memang ingin mempraktekkan dan mengetahui seperti apa toh dampak disiplin positif dalam sekolah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa membuat survei kepuasan tersendiri khusus yang dirancang untuk sekolahan Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang kita kembali pada peran guru dahulu. Kita tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa peran guru dalam menanamkan disiplin positif itu saja menjadi teladan yang baik gitu. Melalui sikap dan perilaku yang konsisten, guru dapat memotivasi peserta didik untuk mengembangkan kedisiplinan yang positif. Ini seakan-akan kita akan ditanya nih, seberapa konsisten kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif? Karena kalau saya pribadi, saya bukan guru yang berada di zaman saya ketika belajar itu belajar dengan disiplin positif. Saya selalu dalam posisi ketakutan mungkin, atau mungkin takut dihukum, takut nanti salah, takut nanti dipermalukan gitu. Jadi kita membentuk diri kita sendiri dulu untuk membaur bahwa kita bisa menerima nih diri kita sebagai salah satu orang yang bisa memberikan contoh disiplin positif pada peserta didik. Bagaimana toh
misalnya. Jadi ketika kita memang sudah membuat kesepakatan kelas, misal waktu hadir di kelas adalah jam sesuai dengan jam bel, atau selesainya sesuai dengan jam, atau masuknya sesuai dengan jam masuk sekolah dan bel, maka kita sebagai guru juga harus hadir di situ di saat bel itu kita sudah masuk dalam ruangan kelas kita. Dan ketika bel istirahat, kita juga sudah menyelesaikan materi-materi atau apapun yang perlu kita bicarakan kepada peserta didik. Mungkin dimulai dari situ juga ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, guru memiliki peran sebagai fasilitator pembelajaran. Guru yang berperan sebagai fasilitator pembelajaran memang perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk menumbuhkan disiplin positif. Tentu tidak lepas dari bagaimana metode pengajaran kita ya Bapak Ibu secara interaktif. Sebenarnya ketika kita ngomongkan soal interaktif, berarti dalam bayangan kita adalah kita harus membuat sebuah media, kita harus menggabungkan dengan teknologi agar itu lebih terlihat lebih terlihat sangat sesuai dengan dunia anak-anak ya. Tapi memang ada beberapa sekolah-sekolah yang tidak bisa kita pungkiri cara mengajar yang interaktif mereka itu berbeda dengan tidak memasukkan alur teknologi di dalamnya. Bagaimana sih? Bahkan ada dengan metode ceramah tanya jawab yang kita kemas dengan game atau kita kemas dengan cara yang lebih menyenangkan, itu juga kita bisa jadikan sebagai salah satu metode mengajar yang interaktif. Jadi guru membantu peserta didik mengembangkan tanggung jawab dan juga kemandirian mereka melalui proses pembelajaran yang peserta didik alami. Dan kita juga tidak bisa melupakan bahwa sebagai seorang guru, kita menjadi seorang pendamping yang suportif. Tidak ada judgement untuk peserta didik bahwa kamu sudah salah, atau mungkin kita seringnya tanpa sadar kita mengucapkan suatu kata-kata judgement, padahal niat kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita memang perlu sekali untuk memahami kebutuhan individual peserta didik dan memberikan bimbingan yang sesuai untuk membantu mereka menumbuhkan disiplin positif ini. Jika kita lihat di beberapa media sosial akhir-akhir ini, ada suatu reels kayak video pendek gitu, di mana sekolah di Cina memasang headset dan juga mic kecil kepada peserta didiknya untuk mengurangi obrolan-obrolan mereka dengan teman-teman semejanya gitu. Jadi ketika mereka ngobrol, suara mereka itu akan terdengar lebih keras daripada ketika sebenarnya mereka inginnya berbisik-bisik. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu kesepakatan. Sebenarnya kalau itu dibuat suatu video panjang, jadi kita tahu bagaimana prosesnya sampai sekolahan ini menentukan bahwa semua anak harus memakai mikrofon gitu. Mungkin itu juga bisa kita jadikan salah satu contoh disiplin positif. Toh juga gurunya memakai mikrofon juga gitu. Jadi sama-sama adil. Apakah kemudian hanya untuk mengurangi obrolan dengan rekan semeja mereka? Mungkin juga tidak. Bisa jadi ini hanya untuk membantu peserta didik semakin percaya diri. Mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka dengan suara keras, atau suara mereka bisa lebih terdengar oleh teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain bisa berfokus dan mulai menghormati ketika ada salah satu teman mereka yang bicara. Makanya saya lebih senang menganalisis suatu video itu kalau panjang. Kalau cuman reels yang kemudian terlihat, yang kemudian dinarasikan bahwa ini untuk mengurangi keramaian peserta didik, itu rasanya kurang adil juga. Karena kalau kita lihat, kalau anak usia SD itu kalau untuk diam itu saya kira masih cukup sulit ya, apalagi anak kelas 1. Bukankah itu hanya malah mematikan bisa kita katakan mematikan teman dia dan teman-temannya untuk mengeksplor lebih jauh
keingintahuan mereka. Nah, makanya dalam disiplin positif ini memang memiliki banyak sekali manfaat. Katakanlah sebagai pengembangan diri. Jadi disiplin positif ini membantu peserta didik membentuk kebiasaan dan karakter yang baik gitu. Mendorong mereka untuk terus berkembang dan mencapai potensi mereka yang terbaik. Kemudian prestasi akademik. Ini sebenarnya tidak bisa kita lihat dari satu atau 2 bulan ya Bapak Ibu ya. Ketika membicarakan prestasi akademik tentu kita perlu kembali lagi asesmen apa yang kita gunakan, penilaian yang seperti apa yang kita gunakan untuk menilai prestasi akademik. Kalau hanya sebatas pembentukan kebiasaan belajar yang baik, berarti kita butuh indikator-indikator yang tepat untuk menilainya. Meskipun ya jika kita Google di Google Scholar mohon maaf. Saya lanjutkan, jika kita mencari keyword disiplin positif dalam Google Scholar dan prestasi akademik, maka akan muncul beberapa artikel yang cukup bisa dipertanggungjawabkan tentang dampak positifnya gitu. Dan juga disiplin positif membantu untuk peserta didik lebih bertanggung jawab tentunya ya, karena dengan adanya penerapan disiplin positif ini menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin diri dalam diri peserta didik. Karena apa yang sudah mereka sepakati, apa yang sudah kita sepakati bersama, itu ketika 1-2 orang menyepakati dan melakukan, maka orang-orang lain akan ikut bukan? Dan ketika mereka seakan-akan mereka melanggar atau mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan, maka akan ada rasa ewuh pekewuhnya gitu. Akan ada rasa sungkan dengan rekan-rekannya, dengan gurunya. Ini juga mengajarkan peserta didik untuk belajar bertanggung jawab. Dan juga dalam disiplin positif ini juga muncul keterampilan sosial emosional, di mana kita sebagai guru dan juga sebagai peserta didik mampu mengembangkan keterampilan sosial emosional kita ya, seperti pengendalian diri, empati, dan juga kemampuan berinteraksi untuk dengan orang-orang lain. Dan poin penting dalam disiplin positif ini malah ketika kita sebagai seorang guru ini membangun suatu dialog dan bimbingan dengan peserta didik agar mereka terbiasa untuk mandiri dalam membuat keputusan baik tanpa dimandori. Jadi kita gimana ya? Kita bisa mengatakan bahwa disiplin positif ini merupakan cara paling tepat dalam membimbing perubahan perilaku karena mengajarkan peserta didik menjadi pelaku yang aktif dalam mengubah perilakunya sendiri. Bukan dicekoi kayak kamu harus kayak gini gitu. Tapi kita memang membimbing dengan dialog yang bermakna sehingga murid mampu menalar. Ini bisa jadi salah satu praktek coaching juga ya dengan peserta didik. Jadi kita memang memposisikan diri kita sebagai bukan sebagai orang pihak yang menyelesaikan masalah, tapi sebagai pihak yang membimbing peserta didik kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Oke, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, dalam memiliki niatan disiplin positif, artinya kita sudah mulai merefleksikan diri kita untuk berubah ya. Karena kita perlu menyadari bahwa perubahan kelas kita yang menerapkan disiplin positif ini adalah proses yang panjang dan juga proses yang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan dalam mempraktekkan bagaimana disiplin positif ini ada. Saya bisa memberikan satu contoh atau beberapa contoh kasus. Semoga masih ada di slide ini juga.
Oke, ada slide selanjutnya adalah tentang strategi memupuk disiplin positif, tapi saya ingin menceritakan suatu kayak semacam cerita gitu, skenario ya, bahwa ada seorang murid yang terlambat masuk ke kelas. Dia harusnya masuk jam 7, tapi dia masuk jam setengah 8 gitu. Dan murid ini meminta maaf kepada gurunya. Ketika dia sudah masuk ke kelas dan dia minta maaf, dia mengatakan, Pak Bu Guru, mohon maaf karena saya terlambat masuk. Ibu gurunya menjawab, kok bisa sih kamu terlambat 30 menit begini? Sedangkan muridnya menjawab, iya Bu, semalam ada pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi dan kami sekeluarga menonton bareng. Nah, guru yang kita sebagai seorang guru, bagaimana sebaiknya tanggapan kita ketika mendengarkan jawaban peserta didik? Akan sangat menyenangkan sekali jika Bapak Ibu berkenan untuk mengetik di kolom komentar atau untuk menanggapi ini. Jadi, apa yang akan Anda, jika Anda seorang gurunya dan melihat muridnya terlambat dan mengatakan bahwa dia terlambat karena memang menonton sepak bola bersama dengan keluarganya, tanggapan apa yang sebaiknya kita berikan atau sewajarnya kita berikan ke mereka gitu. Jika kita memakai disiplin positif, maka kita akan pertama kali menerima alasan itu. Jadi menerima perasaannya si peserta didik dulu. Oh iya ya, pertandingan tadi malam memang pencapaian baru untuk timnas Indonesia. Tetapi kita memberikan prasyarat kondisi yang seharusnya dilakukan oleh peserta didik. Tetapi biar bagaimanapun, kamu sebagai seorang murid harus masuk kelas tepat waktu, gitu. Karena kita berada di dalam hari untuk sekolah, misalnya. Dan jika kita menerapkan disiplin positif, kita tidak akan mencekoi mereka dengan apa yang harus mereka lakukan, tapi kita akan bertanya, berikutnya kira-kira bagaimana caranya agar tidak terlambat lagi. Meskipun sebenarnya kata kita kira-kira ini kalau bisa dihapuskan ya ketika kita bertanya kepada orang lain, apalagi proses coaching. Jadi mungkin kita bisa ganti kata kalimat tanyanya dengan berikutnya, bagaimana cara kamu agar tidak terlambat lagi meskipun kamu juga menonton pertandingan sepak bola yang kamu sukai. Nah, sebenarnya ketika membacakan disiplin positif kita juga perlu menggali soal segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Tapi itu akan ada di momen yang lainnya mungkin. Jadi strategi memupuk disiplin positif di kelas memang diperlukan di awal adalah keteladanan guru, kemudian adanya penguatan positif kita kepada peserta didik, seperti dalam pertanyaan skenario yang tadi, dan juga adanya pembiasaan. Ketika kita mulai membiasakan peserta didik untuk mencari tahu rencana jangka panjang mereka jika menemui kondisi yang sama, maka hal-hal yang seperti ini akan tanpa sadari kita lakukan secara konsisten nih. Tidak serta-merta selalu dengan hukuman atau kita membuat seperti poin bahwa kamu seharusnya gini gitu. Hanya seharusnya kamu seperti ini tanpa mendengarkan bagaimana suara atau pendapat dari peserta didik. Jadi disiplin positif ini memang tidak bisa lepas dari restitusi ya, segitiga restitusi, dimana kita perlu mungkin sedikit flashback juga. Segitiga restitusi itu apa saja? 3 kunci dalam restitusi yaitu adalah kesalahan itu adalah hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah segitiga proses restitusinya dan juga adanya 5 posisi kontrol. Sebenarnya ada beberapa kayak lembar kerja untuk mengetahui seberapa kita mendalami ini, tapi lain kali semoga saya bisa sharing lagi dan di waktu yang lebih baik juga. Jadi
kita bisa benar-benar sharing bersama terkait dengan penerapan disiplin positif di kelas. Nah, kalau sekarang ke tantangannya Bapak Ibu. Disiplin positif ini memang tidak selalu mudah ya. Tantangan utamanya adalah mengubah mindset dan kebiasaan lama yang terlanjur berakar di kalangan guru dan peserta didik. So, kalau dikatakan mengubah mindset, ya mungkin mengubah perilaku saja ya, kebiasaan lama kita. Karena saya menyadari bahwa disiplin positif ini tidak muncul di semua sekolah ketika kita sebagai Bapak Ibu guru ini bersekolah. Makanya sekarang bisa jadi ini menjadi hal yang baru juga. Makanya diperlukan kesabaran, konsistensi, dan juga kolaborasi yang kuat dari semua pihak ya, baik dari guru, kepala sekolah, orang tua wali murid, dan peserta didiknya sendiri untuk memastikan keberhasilan dalam penerapan disiplin positif. Selain itu, tantangan lain yang sering muncul adalah resistensi dari orang tua atau wali murid yang belum memahami konsep disiplin positif. Jadi kita membutuhkan upaya komunikasi intensif untuk memastikan adanya pemahaman yang sama dan dukungan dari orang tua. Kita bisa mengadakan mungkin sesi di mana orang tua kita ajak berkumpul untuk sharing tentang apa toh disiplin positif itu gitu. Kita belajar bareng-bareng bersama dengan orang tua sehingga orang tua tidak akan terlalu kaget dan juga cukup bisa diajak kerjasama serta kolaborasi menerapkan disiplin positif untuk peserta didik baik di sekolah maupun di rumahnya. Dan juga tantangan berikutnya adalah kemampuan guru dalam menerapkan praktek disiplin positif ini sendiri ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru yang belajar tentang disiplin positif, selain ada pelatihan dan juga pendampingan, maka kita perlu lebih lebih banyak prakteknya gitu agar pada akhirnya kita bisa lebih terampil dalam mengelola kelas dengan pendekatan disiplin positif ini. Nah, aktor yang berperan dalam disiplin positif itu pasti kita harus memasukkan orang tua ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana dong cara kita untuk bekerja sama dengan orang tua antara sekolah dan juga orang tua? Yang pertama adalah dengan komunikasi terbuka, di mana kita membuka komunikasi dua arah untuk menjalin saling pengertian dalam mendukung perkembangan peserta didik. Komunikasi ini tidak selalu dalam rapat-rapat gitu. Bisa ketika menerima rapot di tengah semester atau ketika ada kegiatan P5 di mana orang tua dan peserta didik berada di dalam satu dalam satu ruangan gitu dan kita bersama-sama mencari tahu, bertemu bersama untuk membicarakan bagaimana perkembangan akademik peserta didik ini gitu. Bukan hanya akademik sih, tapi keseluruhan cara berpikir mungkin atau kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalam yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, dengan begitu orang tua akan merasa bahwa mereka ini dilibatkan program-program yang ada di sekolahan dan juga mereka kebanyakan orang tua itu akan merasa sangat senang ada progres yang baik antara peserta didik dan anak mereka dengan guru mereka di dalam kelas yang membentuk karakter yang lebih baik juga untuk anaknya gitu loh. Bisa dikatakan ya. Jadi semakin banyak waktu kita untuk orang tua, waktu kita untuk bertemu dengan orang tua, artinya sharing dengan orang tua, maka semakin banyak juga benefit yang bisa kita dapatkan. Artinya peserta didik juga merasa bahwa orang tua mereka itu hadir di dalam sekolahan, hadir di dalam proses belajar mereka, tidak hanya menemani di rumah. Harus bersama-sama semua aktor yang terlibat ini untuk konsisten dalam penerapan. Sekolah dan orang tua juga harus saling mendukung dan konsisten dalam menerapkan disiplin positif demi memastikan efektivitas. Oke, ini ada studi kasus disiplin positif berdasarkan dia. Sekolah Desa Dasar Harapan Bangsa menerapkan filosofi disiplin positif dalam membina karakter peserta didik. Salah satu kisah inspiratifnya adalah ketika Ibu Sana berhasil membimbing Andi, siswa yang sering membolos dan berbuat onar, untuk bertanggung jawab dan menunjukkan perilaku positif.
Melalui pendekatan yang penuh empati, Bu Sari membantu Andi memahami pentingnya disiplin dan menerapkan tujuan. Andi pun semakin termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, ini tadi adalah adanya proses restitusi di dalam kisahnya Ibu Sari dalam membimbing si Andi ini. Tentu saja kita ketika mendapat kata kalimat pendekatan yang empati, berarti di situ adanya terjalinnya suatu komunikasi yang positif ya Bapak Ibu. Tidak ada judgement. Bisa jadi Ibu Susi ini memang sudah mengetahui bahwa prinsip dasar dalam disiplin positif memang salah satunya adalah komunikasi yang positif antara guru dan juga peserta didik. Jadi bagaimana Bapak Ibu kesimpulan langkah ke depannya? Jadi kesimpulannya adalah disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab diri, merupakan kunci untuk membangun lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembelajaran. Langkah selanjutnya tentu saja pihak sekolah, kita sebagai guru juga harus melakukan pemahaman dan implementasi disiplin positif melalui pelatihan guru, kolaborasi dengan orang tua, dan pengembangan program yang memperkuat karakter siswa. Dan kunci keberhasilannya, komitmen yang berkelanjutan dari seluruh aktor yang terlibat dalam kesuksesan penerapan disiplin. Dan akhirnya disiplin positif bisa menjadi salah satu budaya yang mengakar, menjadi sebuah kebiasaan dan juga nilai yang dianut oleh seluruh warga. Ini saya masih banyak sekali materi tentang disiplin positif dan seperti apa toh mungkin kita juga bisa mempraktekkan kalimat-kalimat positif apa saja yang seharusnya kita tahu gitu. Di kesempatan yang lain, jika ada kesempatan yang lain maksud saya, kita bisa bertemu secara live lagi. Dan demikian dari saya, mohon maaf jika banyak salah. Dan juga saya juga minta maaf sekali karena memang hari ini tiba-tiba memang ada reschedule yang harus waktunya sangat berdampak. Dan Bapak Ibu, semoga besok kita diberi kesempatan untuk bertemu dan kita bisa lebih banyak menggali terkait disiplin positif dan lebih berfokus pada seperti apa penerapan di kelas secara realnya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Tetap semangat dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.